Kalau kami, proyeksi kami sebelumnya surplus perdagangan sekitar 2,8 miliar US dollar, yang artinya memang kita melihat dari sisi kinerja ekspornya sesuai ekspektasi, namun dari kinerja impornya memang sedikit lebih tinggi dari perkiraan kami, yang artinya mengindikasikan bahwa impor yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia cenderung masih cukup kuat. Ya, sementara itu dari sisi ekspornya yang memang sesuai ekspektasi kami di mana secara mantuman juga mengalami penurunan, ya ini mengindikasikan bahwa kondisi global ini memang terus melanjutkan pelemahan, ya dan ini ditandai juga dengan kinerja ataupun perkembangan dari harga komoditas ekspor Indonesia sendiri, yang secara tahun kalender tahun ini mengalami penurunan. Kelapa sawit saat ini sudah turun sekitar 10%-an, lalu juga batu bara turun sekitar 64%-an, dan mineral dasar pun juga berkaitan dengan nikel sudah turun 43%-an. Sehingga belum lagi kita bicara berkaitan dengan, sekalipun memang kalau kita bicara volume, ya volume ekspor memang masih cenderung masih cukup baik, ya namun karena dampak perlambatan ekonomi global, ekspektasinya juga di tahun depan, sehingga harga komoditas rata-rata mengalami penurunan, dan ini berdampak kepada penurunan nilai dari ekspor. Sekalipun tadi saya tekankan bahwa volume masih cukup baik, namun harga dari komoditas ekspor Indonesia tersebut yang mengalami penurunan, sehingga secara keseluruhan, namun kami perkirakan untuk full year tahun ini masih dalam range kami sebelumnya, ya, bahwa untuk full year tahun ini masih akan tercatat surplus sekitar 35 sampai dengan 38 miliar US dollar. Oke, baik. Terima kasih Pak Joshua atas perspektifnya. Mungkin pertanyaan yang sama buat Mbak Esa. Ini kan kita lihat kinerja neraca perdagangan RI yang baru saja diumumkan oleh BPS periode November 2023 memang tetap surplus, tapi kalau kita bandingkan secara mantuman ada penurunan begitu menyusut. Kira-kira perspektif Anda mengenai kinerja neraca perdagangan ini seperti apa? Kalau kita lihat memang surplus yang 2,41 tuh tipis ya dengan konsensus CNBC itu sekitar 2,7, artinya memang sudah sejalan dengan konsensus. Kalau kita lihat memang salah satu yang membuat surplus turun adalah impornya yang mulai naik lumayan tinggi ya. Impor itu naik baik month to month dan year on year, dan kalau biasanya secara historis memang kalau akhir tahun menjelang akhir tahun impor akan naik, dan kemungkinan besar juga yang nanti akan terjadi di Desember karena akan ada permintaan mungkin dari segi konsumsi dan kemudian barang modal untuk produksi ya. Kalau kita lihat mungkin ekspor turun karena harga seperti Pak Joshua bilang itu harga komoditas dan ada tren pelemahan ekonomi global. Harapannya mungkin ya kalau kemarin kita melihat pengumuman The Fed nih sudah ada isyarat tanda-tanda untuk memangkas suku bunga ke depan dengan mungkin suku bunga yang lemah, kemudian suku bunga yang lebih rendah ya, sehingga akan memacu dari pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan global pun akan naik ya. Itu harapan kita. Oke, baik, terima kasih Mbak Esa. Saya akan beralih lagi ke Pak Joshua. Pak Joshua, sebelum kita membahas lebih dalam begitu ya terkait dengan hasil neraca perdagangan atau kinerja neraca perdagangan pada periode November, saya ingin bertanya sebenarnya hasil dari surplusnya neraca perdagangan selama 43 bulan berturut-turut di era Presiden Joko Widodo. Ini kalau kita bandingkan ini lebih panjang daripada era presiden sebelumnya, yakni Bapak SBY begitu, yang pernah mencatatkan kinerja surplus selama 42 bulan berturut-turut. Mungkin boleh dijelaskan menurut perspektif Anda faktor apa yang membuat kinerja neraca perdagangan di Indonesia bisa surplus 43 bulan berturut-turut, dan kira-kira apa yang harus kita waspadai terhadap situasi ini? Apakah memang ada momen di mana neraca perdagangan Indonesia di tahun 2024 ini akan tidak lagi mencatatkan surplus? Silakan Pak Joshua. Iya, mungkin faktor yang pembedanya yang paling signifikan adalah ekspor dari biji dan baja. Ya, ini juga berkaitan dengan proses hilirisasi dari nikel dan juga basic metal lainnya, yang mungkin ini baru digalakkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Sehingga oleh sebab itu kalau kita bicara mengapa surplus perdagangan masih berlanjut, pertama tentunya tadi berkaitan dengan situasi global, masih lanjutan geopolitik Rusia Ukraine dari tahun lalu, dan ini kita melihat untuk tahun ini pun juga masih berkaitan dengan terjadilah supply shock ya di tahun lalu, dan di tahun ini kita melihat bahwa demand side-nya cukup kuat, sehingga itu yang mendorong kalau kita melihat kinerja perekonomian dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok, ya sampai dengan kuartal ketiga trennya masih cukup positif, ya sehingga itu yang mendukung mengapa dari sisi volumenya masih cukup baik sekalipun tadi harga sudah mengalami normalisasi.
Yang tadi yang saya sebutkan di awal bahwa yang membedakan adalah dari sisi ekspor besi dan baja, dalam hal ini hilirisasi nikel, yang dimana kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah memberlakukan larangan ekspor biji nikel, ya, dan juga tahun ini larangan ekspor biji boksit, dan tahun depan larangan ekspor biji tembaga, yang diharapkan ini akan menjadi kalau kita lihat dari strukturnya, struktur ekspor kita saat ini sudah menjadi yang 3 besar. Bahkan kalau kita secara spesifik ekspor ke Tiongkok, ya, ekspor besi dan baja ini sudah merupakan yang terbesar, melampaui ekspor batubara dan juga ekspor CPO-nya. Yang artinya kita harapkan bahwa dengan hilirisasi dari biji nikel ini diharapkan akan membuat ya struktur ekspor kita ini, produk ekspor kita ini akan makin terdiversifikasi, yang pada akhirnya kita harapkan bahwa surplus perdagangan ini sekalipun memang akan mengalami penurunan secara gradual ke depannya, namun setidaknya dari sisi hilirisasi ini diharapkan akan bisa membatasi ya, penurunan ataupun membatasi defisit perdagangan ke depannya. Oke, baik, terima kasih Pak Joshua. Saya akan bertanya kepada Mbak Esa terkait dengan jawaban dari Pak Joshua. Ini kan bisa dikatakan tadi dari yang Pak Joshua jelaskan bahwa bisa dibilang hilirisasi upayanya ini sudah terasa begitu ya, yang menjadi fokus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana didorong terus hilirisasi ternyata sudah membuahkan hasil. Apakah memang ini sesuai dengan proyeksi dan juga perspektif dari editorial CNBC Indonesia? Apakah Anda setuju bahwa dikatakan hilirisasi sudah membuahkan hasil ke kinerja neraca perdagangan Indonesia? Kalau kita lihat di 10 tahun terakhir memang dibandingkan ya, kalau kita dulu impor biji nikel kemudian sekarang di hasil dari hilirisasi memang jauh beda ya, karena ada nilai yang sangat luar biasa di sana. Kalau kita lihat misalnya dulu itu mungkin biji-bijian saja, tapi kalau sekarang dengan ada peningkatan itu kalau tidak salah sekitar lebih dari 50 triliun perbedaannya itu ya. Dalam hanya kurun waktu mungkin 2-3 tahun, artinya memang ada perbedaan di sana, walaupun ekspor kita batu bara dan juga minyak sawit juga sangat berperan ya, sekitar masih 30-an%, tapi ada pergerakan positif dari hilirisasi itu memang perlu kita syukuri ya. Walaupun kita harus ingat juga kalau surplus 43 tahun juga ada dampak dari pandemi juga, ketika pandemi menghantam Indonesia, yaitu impor sangat turun drastis karena permintaan dari dalam negeri juga turun drastis, artinya ada dampak dari pandemi juga yang membuat surplus panjang, dan jangan lupa juga ada perang yang membuat harga komoditas melambung tinggi. Ini mungkin tidak akan terulang di tahun depan. Pemerintah juga harus waspada bahwa durian runtuh mungkin tidak akan terulang lagi di tahun depan ya, dan ekspor kita mungkin tentu saja tidak akan setinggi mungkin tahun 2022 atau 2023 ketika ada dampak dari persoalan supply, dan saatnya pemerintah mungkin bekerja keras untuk meningkatkan ekspor yang tidak di luar barang mentah gitu.